찾아주세요. 어디 숨어있지? Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Di video ini kembali saya berbagi alur cerita, dan kali ini alur cerita dari drama Korea dengan judul My Name. Ingat teman-teman, ini adalah konten spoiler ya. Dan ini dia para bintangnya. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis yang bergabung dengan jaringan kejahatan dan menyamar menjadi polisi untuk mengungkap dan balas dendam terhadap pelaku pembunuhan ayahnya. Drama ini sendiri mengusung genre action thriller dan dibintangi gadis muda cantik dan berbakat yaitu Han So-hye. Beberapa drama yang ia bintangi merupakan drama romantis dan pernah juga berperan sebagai pelakor dalam sebuah drama. Tapi kali ini drama yang ia bintangi terlihat berbeda dan berbanding terbalik 180 derajat dari yang biasanya. Dan di drama ini kita akan melihat aksinya sebagai cewek yang tangguh dan tidak punya rasa takut sedikit pun. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Kisah diawali oleh seorang gadis yang bernama Yeon Ji-woo yang berangkat ke sekolah sendirian, dan di jalan ia diikuti oleh seorang detektif dengan mobilnya. Detektif itu menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Namun Ji-woo tidak memperdulikannya. Ia tidak mau buka suara tentang ayahnya. Yeon Ji-woo adalah putri dari Yeon Dong-hon yang merupakan seorang gangster. Di sekolah sendiri, Ji-woo sering dibully oleh teman sekelasnya hanya karena ia adalah anak seorang gangster. Sebenarnya ada rencana gurunya untuk memindahkan dirinya ke sekolah lain. Ia sempat menolaknya, namun karena teman sekelasnya mengganggunya, ia pun menghajar mereka dan keluar dari sekolah tersebut. Kemudian ia memukul kaca mobil detektif yang selalu saja mengawasinya dan melarikan diri ke arah pantai. Di sana ia menghabiskan hari sampai sore. Ia terlihat sangat merindukan ayahnya. Di malam ulang tahun Ji-woo ke-17, ayahnya memberi ucapan selamat melalui telepon dan mengirimnya hadiah berupa smartphone. Ji-woo mengatakan kepada ayahnya ia sangat sedih karena selalu dibully oleh teman-temannya, karena ia adalah anak seorang gangster. Ditambah lagi polisi selalu mengawasi dirinya. Karena itulah ayahnya memaksakan diri untuk pulang ke rumah. Namun ketika ayahnya pulang ke rumah, ayahnya ditembak oleh orang misterius yang berkerudung hingga tewas. Tepat pada malam ulang tahunnya yang ke-17, Ji-woo pun harus menelan rasa pahit menyaksikan ayahnya tewas. Hatinya sangat terpukul kehilangan sosok ayah yang sangat mencintainya. Esok paginya bos gangster yang bernama Choi Moo-jin datang bersama anak buahnya ke rumah duka. Ayah Ji-woo adalah teman sekaligus saudara bagi Choi Moo-jin. Ji-woo pun melihat jenazah ayahnya untuk terakhir kalinya. Kesedihan teramat dalam dirasakannya sebagai anak yang tinggal sebatang kara. Apalagi polisi tidak dapat menemukan pembunuh ayahnya dan menutup kasus itu. Dari sinilah mulai terbentuk amarah Ji-woo yang ingin membalas dendam dan mencari pelaku pembunuh ayahnya. Nah, malam harinya seorang pria mendatangi Ji-woo, namun ia ketakutan dan tidak mau membuka pintu, dan pria itu pun pergi. Esok harinya, Ji-woo mendatangi Choi Moo-jin dan meminta bantuannya sebagai teman dekat ayahnya dan sebagai pemimpin Dongseon untuk menemukan pelaku pembunuhan ayahnya. Ayahnya adalah bagian dari organisasi Dongseon, yaitu sindikat kejahatan terorganisir. Karena Ji-woo pikir Choi Moo-jin akan bisa menemukan pelakunya dan ia sendiri yang akan menghabisi pelakunya. Ia pun sempat menawarkan hadiah bagi saksi mata yang melihat kejadian pembunuhan ayahnya, namun ia malah ditipu oleh orang yang mengaku melihat pembunuhan itu, hingga mengambil uangnya dan memukuli dirinya, dan mengikatnya di bagasi mobil. Beruntung Choi Moo-jin datang menolongnya, kemudian menempatkannya di gym pelatihan pertarungannya
dengan anggota geng lain dan 평화의 memberi 넘을 수 Jiwo 있는 pelatihan. 사람들이야지. Disinilah mulai terasa cara bertarung Jiwo dan mempersiapkan dirinya menjadi kuat dan tangguh untuk bisa balas dendam. Kompetisi pertarungan pun diadakan oleh Choi Mujin, yaitu kompetisi pertarungan di antara rekrutan para geng. Jiwo akhirnya mengalahkan Do Gangjai, yakni salah satu rekrutan grup yang paling kuat dan menjanjikan untuk bisa menang. Namun Gangjai kalah dengan Jiwo. Karena kalah hanya dengan seorang wanita, Gangjai marah bercampur malu dan membius Jiwo dengan niat untuk mencicipi tubuh indahnya. Tapi Jiwo membuat perlawanan sehingga hasrat itu harus dibuangnya. Dan kejadian itu diketahui oleh Choi Mujin dan menghukum Gangjai. Mujin melukai wajahnya dengan pisau dan mengusirnya dari Dongseon. 이런 일이 있을 거라고 생각했어. Salah satu bawahan Mujin yang bernama Jung Taeju mengisyaratkan Jiwo untuk pergi dari tempat itu dan berhenti dari kejahatan. Karena menurutnya Jiwo tidak cocok di dunia kriminal seperti dirinya. Namun Jiwo telah terlanjur dan harus meneruskannya. Sesaat kemudian Mujin mengajak Jiwo bertemu di sebuah kafe. Di sana Mujin mengganti namanya menjadi Oh Hyejin dan menganggap orang yang bernama Jiwo telah tewas dibunuh oleh Gangjai. Gangjai sendiri dikeluarkan dari organisasi. Mujin lalu memberi Jiwo pistol yang membunuh ayahnya. Dia mengatakan pada Jiwo bahwa pembunuh ayahnya pasti seorang polisi. 놈을 찾아서 Jiwo kini telah diterima ke dalam sebuah geng dan diberi identitas baru dengan nama Oh Hyejin yang akan digunakannya untuk menyusup ke polisi. 5 tahun kemudian, Jiwo dipindahkan ke Biro Narkotika di bawah Kapten Cha Giho. Setelah kematian ayahnya, Kapten Giho pernah ingin menemui Jiwo, namun ia tidak berhasil menemuinya. Rekan baru Jiwo di kepolisian yakni pria bernama Jeon Pildo. Kapten Giho ingin Pildo dan Jiwo bekerja sama. Awalnya Pildo memang tidak menyukainya, namun kemudian ia terkesan dengan ketangguhannya dalam mengatasi masalah di lapangan. Jiwo dan Pildo menggerebek sebuah tempat hiburan dan menangkap seorang pengedar yang bernama Mango. Ia telah terbukti menjual narkotika jenis baru dan Jiwo memberitahu Mujin mengenai hal itu. Pildo mengira bahwa Mujinlah yang memproduksi barang haram itu. Kemudian secara mendadak Kapten Giho membuat target untuk menangkap Mujin karena ia adalah orang yang memproduksi narkotika terbesar di kota Korea. Dan semua layanan komunikasi para personil seperti HP harus dikumpulkan dan hal itu membuat Jiwo tidak dapat memberi informasi penting ini kepada Mujin, bahwa sekarang para polisi akan menangkapnya bersama anggotanya. Para polisi melakukan penggerebekan di salah satu pabrik milik Mujin, namun Mujin dan tangan kanannya Taeju berhasil melarikan diri dengan melompat ke dalam air. Adapun Jiwo menembakkan pistol yang digunakan oleh orang misterius dalam membunuh ayahnya dan meninggalkan pistol tersebut, lalu polisi pun mengambilnya sebagai bukti. Orang kedua Mujin, yaitu Jung Taejo, mempertanyakan kesetiaan Jiwo karena tidak memberitahu mereka pada waktu polisi menggerebek tempat mereka. Sementara Mujin percaya bahwa ada seorang yang membocorkan informasi ke Giho, tapi ia yakin bukan Jiwo orangnya. Jiwo mengetahui bahwa Mujin adalah target nomor 1 tim narkotika dan Giho memiliki dendam pribadi terhadapnya untuk membalas dendam rekan timnya yang telah mati. Kapten Giho bingung tentang penembakan sewaktu penggerebekan yang mereka lakukan dan memeriksa semua senjata, namun semua senjata personel masih utuh dan peluru belum ada yang ditembakkan. Ia pun memeriksa senjata yang didapatnya waktu penggerebekan ke tim forensik. Gangjai yang telah dibuang oleh Mujin kini menjadi kepala kriminal. Ia sukses membuat gengnya sendiri. Ia pun ingin membalas dendam kepada Mujin dengan membuat narkotika jenis baru dan bersaing langsung dengan bisnis narkoba Mujin. Kemudian ia menggerakkan anggota gengnya untuk menyerang gim milik Mujin
Lalu pertempuran pun terjadi, akibatnya beberapa anak buah Mujin tewas dalam pertarungan itu. Tim Giho mengetahui keberadaan Gang Jai di tempat peredaran narkoba dan Giho mencurigai ada mata-mata di kepolisian dan ia membuat jebakan dengan membuat seolah-olah Taeju adalah informannya. Kemudian Jiwo menyampaikan informasi palsu tentang Taeju kembali kepada Mujin, sementara Giho memerintahkan Pildo untuk terus mengawasi Jiwo. Hasil analisis senjata telah keluar dan terungkap bahwa senjata yang membunuh Donghon milik Song Jong-soo, rekan setim Giho yang dibunuh oleh geng Mujin lebih dari 10 tahun sebelumnya. Adapun Mujin menyerang beberapa kawanan Gang Jai di sebuah tempat dan menghabisi beberapa di antaranya, namun ia tidak menemukan Gang Jai. Sementara Pildo mengikuti Jiwo, ia melihat Jiwo menanyai beberapa orang dalam melacak keberadaan Gang Jai. Kemudian Pildo tahu bahwa Jiwo ingin menemukan Gang Jai, lalu mereka berdua bersama untuk menemukan Gang Jai. Tapi sialnya mereka malah tertangkap oleh Gang Jai.